Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat hari Natal 2025. Saya mewakili Bapak Gembala dan selaku Wakil Gembala mengucapkan selamat hari Natal dan Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah ruah. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, sebelum kita dengarkan pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara boleh senggol kanan kiri katakan, ojo galau. Ya. Pagi-pagi kok wes galau piye ya, saudara. Kenapa? Karena galau itu singkatan. God always listening, always understanding. Cie ya. Baik, mari kita lihat satu firman Tuhan di 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Ini pengharapan kita ya. Demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 firman Tuhan berkata, Allah adalah kasih. Sebab itu dikatakan yang paling besar adalah kasih. Saya bersyukur momen Natal ini, pasti hari ini tanggal merah, saudara sebentar akan berlibur. Ya. Besok sepertinya juga tanggal merah, saudara akan berlibur. Saya mau katakan selamat menikmati liburan Anda. Amin. Nah, ada yang suka durian saudara? Oh, biasanya kalau akhir tahun duriannya keluar ada. Nah, saya boleh kasih tips ya, supaya saudara dapat durian yang terbaik saudara. Nah, caranya adalah kalau saudara mau beli durian, saya suka durian ya saudara. Katanya baunya enggak enak, tapi enak sih menurut saya ya. Yang enggak enak durinya saudara ya. Nah kalau saudara cari durian, saya kasih caranya tahu supaya duriannya itu manis. Kalau saudara gepuk duriannya, tek-tek ada suaranya, tok-tok. Nah itu pasti manis saudara. Tapi kalau saudara pukul, atuh. Nah itu kepalanya yang jual saudara ketok ya. Salah ketok ya. Saya kalau ketemu keluarga, saya punya saudara, suka minum kopi. Ada yang saudara suka minum kopi? Nah, saya ini suka minum kopi, sampai periksa dokter karena tiap minum kopi matanya sakit saudara. Waduh kenapa ya, kok matanya sakit. Terus ketemu dokter, suatu kali terus dokternya tanya, kenapa ya, ada apa ya, dicari tahu. Terus kemudian datang lagi ke dokter, dokternya bilang, coba saya pengen tahu sih, kamu kalau minum kopi caranya gimana? Ditunjukkan, jadi diudek kopinya saudara. Diseduh kopinya. Nah, waktu minum saudara, langsung dokternya tahu, oh pantesan matanya sakit. Kenapa saudara? Karena waktu minum sendoknya belum dilepas saudara. Jadi waktu gitu saudara, kecolok matanya. Ya, saya percaya sukacita Natal ada bersama dengan Anda dan saya. Mari kita lihat Yesaya 9 ayat yang ke-5. Kita sudah tadi nyanyikan lagu ini ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita, yaitu Yesus Kristus, putra Allah yang tunggal, anak Allah yang maha tinggi. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Saudara, satu hal penting ketika orang bertanya, kenapa Yesus harus turun ke dunia? Saya punya jawaban yang singkat, padat, jelas. Karena Adam dan Hawa, manusia, semua manusia telah jatuh di dalam dosa, saudara. Roma 3, 23-24, upah dosa ialah maut. Nah saudara, suatu kali saya cerita, Adam dan Hawa di Taman Eden, iblis dalam bentuk ular datang. Dia menghasut ya Hawa, lalu akhirnya Hawa makan buah, dan Adam juga makan buah pengetahuan baik yang jahat. Sayang sekali saudara, Adam dan Hawa enggak makan ular ya. Andai kata Adam dan Hawa makan ular, jadi rica-rica patola saudara. Mungkin hari ini selesai sudah cerita Alkitab cuman sampai kejadian aja saudara ya. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, akhirnya Yesus datang untuk menebus Anda dan saya. Yang kedua alasannya, saya punya ilustrasi. Bayangkan di tangan saya saudara, ada sebuah kertas berwarna merah. Wah, berapa itu nilainya saudara? 100.000 rupiah. Nah, seringkali inilah obat sakit kepala saudara ya. Ketika aduh kepala saya sakit, kok langsung sehat saudara ya. Nah saya ketemu dengan seseorang yang dia pergi ke psikiater, kena depresi saudara. Terus dia kaget, lebih depresi lagi setelah tahu ada tagihannya mahal saudara ya. Jadi depresinya kena tagihan saudara. Nah ketika saudara pegang ada kertas yang berwarna merah. Nah kertas itu 100.000 rupiah jatuh di lantai. Terus kertas itu saudara mungkin jatuh di selokan, kena lumpur, basah, kotor. Saya mau tanya, saudara tetap mau ambil uang itu, kertas itu mau? Loh kotor loh, najis loh itu kertasnya, masih mau?
Betul. Nanti saya praktek betul loh ya, diambil ya. Oh ya tinggal cuci, tinggal setrika. Nah, sekarang saya tanya, kenapa Anda mau ambil kertas itu saudara? Tolong jawab saya, kenapa? Kenapa? Berni. Nah kenapa Yesus Tuhan mau menyelamatkan kita? Karena Anda dan saya semuanya berharga dan bernilai di mata Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi saudara jangan lagi di hadapan Tuhan bilang, oh saya najis, saya enggak layak. Oh enggak, semua sudah dilayakkan Tuhan. Semua sudah dikasih oleh Tuhan. Nah saudara, dari cerita Adam dan Hawa, ya, saya mau ingatkan saudara, pria dan wanita itu punya kelemahan masing-masing. Nah saya sekarang mau panggil dulu kalau ibu-ibu, boleh katakan halo gitu ya. Ibu-ibu, halo, oh halo gitu ya, itu ibu-ibu smackdown itu ya. Sekarang yang bapak-bapak, bapak-bapak halo, halo lah gitu ya, jangan halo lah, itu bapak-bapakan saudara ya. Nah dengarkan saya, bapak-bapak punya kelemahan. Kelemahannya di mana? Mata. Waktu Adam melihat buah itu dibawa oleh Hawa, harusnya dia tegur. Tapi ternyata dia melihat, oh sepertinya nikmat, dia makan buah itu, akhirnya jatuh dalam dosa. Nah kita semua termasuk saya seorang pria, bapak-bapak, lemah kita mata. Hati-hati gunakan matamu. Nah ini saudara, ya. Saudara gandeng istri, oh iya gandengnya kayak truk saudara, waduh gandeng banget gitu ya. Saya nggak tahu apa mungkin karena supaya nggak belanja, ya, jadi digandeng. Ya. Tapi waktu gitar Spanyol lewat, gak kerasa diputer sama saudara ya. Hati-hati saudara ya. Nah ini sekarang yang ibu-ibu saudara. Ya. Ibu-ibu saudara, kelemahannya apa saudara? Di telinga saudara. Ya. Pendengaran. Waduh kalau sudah dengar diskon. Wah, saya nggak tahu kalau waktu di Taman Eden apakah Hawa juga seperti itu saudara ya. Wow diskon. Aduh. Tahu gitu beli di toko sebelah. Selisih 5.000 ya Tuhan, selisih 5.000 aja getonnya sampai akhir tahun saudara ya. Makanya hati-hati wanita-wanita, cek kupingnya saudara. Periksa telinganya, jangan sampai saudara nanti ada laki-laki datang. Kau cantik bagai bunga apa saudara? Bunga mawar. Tapi saudara tahu bunga mawar bukan hanya sekedar cantik, tapi berduri saudara, wadaw. Ya. Nah hati-hati saudara, karena laki-laki pintar. Saya akui saya laki-laki, saya pria. Pintar kalau menghasut itu ya. Kamulah hartaku satu-satunya. Yang wanitanya langsung, jodohku ini, jodohku. Nah nikah, teng. Loh, kok nggak ada apa-apa? Rumahnya di mana? Lu kok nggak ada pekerjaan? Lu kok nggak ada ini? Cowoknya jawab, karena kamulah satu-satunya hartaku. Lah ini saudara. Ternyata enggak gombal, ternyata beneran saudara ya. Enggak duwe harta, pacarnya hartanya saudara ya. Jadi hati-hati saudara ya dengan telinga saudara ya. Saya ingat dulu waktu saya masih pacaran dengan istri saya kasih satu gombalan saudara. Satu aja cukup tapi mematikan gombalan saya. Wush. Saya bilang gini, waktu itu saya panggil namanya Vike ya. Ya. Saya bilang begini, kalau suatu saat saya amnesia, saya tidak akan melupakan kamu, saya akan tetap mencintaimu. Wes. Kenapa? Karena kamu taruh di hati, bukan di otak. Iya, saudara ya. Langsung kepala berbunga-bunga, saudara ya. Ya, saudara. Jadi hati-hati dengan telinga saudara, ya. Makanya saudara lihat, saudara. Ini saya naikkan dulu ya. Makanya saya coba lihat hari ini yang datang ke gereja, saudara. Banyak laki-laki atau perempuan, coba lihat kanan kiri. Banyak apa, saudara? Oh, sabar. Lagi naik nih saudara, habis ini saya amblesin. Kenapa banyak perempuan? Karena lebih akeh duso ya saudara ya. Ya, haleluya. Baik, nah sekarang saudara, kenapa manusia spesial? Ya, saya jelaskan ada 4 tipe manusia, dengarkan saya baik-baik. Yang pertama, ada manusia yang tidak punya ayah dan ibu biologis, tapi dia muncul, dia lahir. Siapa namanya saudara? Adam, dia dari debu dan tanah. Jadi tidak punya ayah, tidak punya ibu. Lalu ada yang lahir dari pekerjaan dari ayah, yaitu tulang rusuk, melalui tulang rusuk. Jadi hanya secara ayah biologis siapa itu saudara? Hawa.
Lalu ada yang pekerjaan Roh Kudus melalui ibu biologis namanya Maria. Siapa anaknya saudara namanya? Yesus, kemanusiaan Yesus. Nah sekarang Anda dan saya adalah manusia-manusia sekarang yang punya ayah, punya ibu. Nah kalau saudara hari ini nggak ada ayah, nggak ada ibu, muncul namanya toyol saudara ya. Jadi ini 4 tipe manusia. Nah sekarang saudara saya mau jelaskan tentang manusia. Kenapa saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan berbeda dengan iblis. Iblis adalah mantan malaikat. Ya, sepertiga malaikat di surga dihempaskan ke bumi saudara. Karena melawan Allah. Tapi kenapa manusia yang jatuh dalam dosa diselamatkan? Ada 2 jawaban. 1, karena iblis itu adalah pure evil. Dia jahat yang betul-betul jahat. Sedangkan manusia adalah victim, korban. Nah yang kedua, ini perhatikan penting. Karena manusia itu imago Dei, serupa dan segambar dengan rupa Allah. Kita adalah makhluk trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh, saudara. Tubuh saudara daging, jiwa saudara. Kalau saudara merasakan perasaan, saudara kalau saudara senang, saudara ketawa, kalau saudara sedih, saudara nangis, itu perasaan. Ada yang di sini saudara nangis-nangis sendiri? Nah hati-hati saudara ya. Itu waktunya periksa kalau nangis-nangis sendiri. Lalu ada yang namanya roh saudara. Roh ini yang nanti dimana kita percaya Yesus, roh dan jiwa kita masuk ke surga. Lalu bagaimana saudara tahu kalau saudara sudah melekat dengan Tuhan? Mudah sekali. Kalau saudara diam-diam memuji Tuhan, seorang anak telah lahir untuk kita. Nah, itu udah positif saudara. Tapi kalau diam-diam iwak peye sego jagung, lah itu roh macan saudara ya. Jadi saudara bisa tahu, bisa cek saudara ya. Nah, saya jelaskan lagi. Tuhan ciptakan manusia berbeda dengan yang lain. Ya, saya mulai dari kepala saja. Di sini saudara percaya punya otak, amin saudara. Haleluya. Otak saudara itu untuk berpikir, otak saudara untuk mengingat-ingat. Nah itu saudara. Dan lalu di kepala saudara ada apa? Ada rambut. Coba dipegang rambut masing-masing. Oh haleluya. Ya. Apalagi kalau Natalan saya lihat, sanggul-sanggulnya tinggi sekali. Tadi apakah cukup masuk ke pintunya saudara? Ya. Karena saya lihat saudara ya, Tuhan itu ajaib ya. Pria dan wanita Tuhan bedakan. Ya. Kalau laki-laki ya wis potongannya ngono. Cepak, mohak, botak gitu saudara ya. Tapi khusus wanita. Bisa banyak style. Bisa apa namanya? Bob ya apa? Bob ya, yang pendek segini. Bisa panjang. Bisa apa? Curly. Waduh. Apalagi kalau wisudaan itu saya lihat ibu-ibu sanggulnya sampai 10 lantai saudara. Seperti apartemen apa? Gitu saudara ya. Ya memang rambut itu mahkota saudara ya. Nah lalu saudara lihat. Tuhan ciptakan tubuh kita ini proporsional. Presisi ya. Coba setelah saudara lihat kepala rambut saudara. Saudara lihat, saudara punya mata. Pegang matanya masing-masing saudara. Saudara punya berapa mata saudara? 2. Kenapa Tuhan kasih 2? Supaya saudara banyak melihat kebaikan Tuhan. Dan kenapa mata saudara ditaruh di depan bukan di belakang? Supaya saudara selalu melihat ke depan, move on ke depan, dan optimis bersama dengan Tuhan. Ya, tapi permasalahannya banyak orang mengalami gagal move on. Gamon saudara, gagal move on. Kenapa? Saya temukan kajiannya. Karena ternyata sejak kecil, saudara dan saya sejak TK, SD, SMP, SMA, kita diajar untuk mengingat, bukan untuk melupakan saudara. Wah. Hafalkan rumus, hafalkan nama-nama ikan, nah itu dapat sepeda nanti saudara ya. Hafalkan nama-nama penemu, harus hafal-hafal. Ada saudara kalau sekolah diajar sama gurunya, lupakan semua materi kelas, pulang saudara libur, ada? Enggak ada. Ya. Tapi di mana kita bisa belajar untuk melupakan? Di Alkitab. Karena firman berkata, sejauh timur dari barat engkau buang dosaku, engkau melupakan segala pelanggaranku. Nah sekarang saya tadi bicara soal rambut saudara, kepala rambut. Saudara tahu tidak, Tuhan itu presisi menciptakan manusia. Hanya di kepala saja yang bisa gondrong, betul gak saudara? Ayo kita sama-sama berpikir, betul gak? Ada yang saudara alisnya sampai gondrong sampai sepanjang ini ada saudara? Saudara jalan kibas itu ada? Gak ada. Ada yang bulu hidung, saudara tahu bulu hidung ya? Cukup segini, betul gak? Ya keluar-keluar dikit, offset dikit wajar lah. Ya. Tapi ada saudara yang bulu hidungnya sampai keluar sampai segini saudara. Ke gereja ketemu saya, maaf ya pastor, belum cukur saya. Sampai ketutupan gitu. Terus bulu tangan saudara, coba lihat bulu tangan. Ada yang bulu tangannya sampai lebat, sampai gondrong, sampai saudara ke gereja. Bagai Raja Wali, kaono saudara. Itu artinya Tuhan ciptakan kita presisi. Saudara. Terus apa lagi? Hidung. Coba dipegang hidungnya saudara. Ada berapa lubangnya? 2. Kenapa 2?
supaya kita bisa menikmati oksigen nafas dari Allah. Coba sama-sama tarik nafas bentar. Bro, pinjem 100 biar silaturahmi gak putus. Bro, pinjem nanti 5 hari aku ganti. Nah kenapa gak 5 hari, tunggu kan tinggal 5 hari. Sabar. Bro, pinjem 1 juta. Sabar. Bro, pinjem 5 juta. Sabar. Bro, 10 juta baru. Dar lah itu saudara ya. Pasti kenceng karena oksigennya banyak saudara ya. Hidungnya 2. Lalu telinga saudara. Ada berapa telinga saudara? 2. Kenapa 2? Karena supaya saudara banyak mendengar tentang kebaikan Tuhan. Yang terakhir saudara. Berapa mulut saudara? 1 ay angel ngurusin saudara ya. Kenapa mulutnya 1? Supaya saudara gak banyak omong, tapi banyak bertindak. Kecuali saya pembicara harus banyak ngomong saudara ya. Dan kenapa mulut ditaruh di depan bukan di belakang? Ada alasannya Tuhan ciptakan itu. Supaya saudara kalau ngomong di depan bukan di... Waduh. Kalau bahasa Jawa bendol buri saudara ya. Jadi Tuhan ciptakan manusia secara khusus. Nah sekarang saya mau tutup pesan Natal pagi hari ini saudara. Dengan sebuah cerita di Alkitab. Nah kalau ada saudara yang kuliah hukum, saudara kuliah di fakultas hukum, saudara pasti paham ketika saudara mengambil profesi dan menjadi hakim, advokat atau pengacara. Untuk menggelar sebuah perkara, maka diperlukan alat bukti dan diperlukan saksi, betul? Minimal ada 2 saksi. Ya. Nah sekarang kelahiran Yesus 2025 tahun yang lalu ada saksinya. Siapa saja? Orang-orang Majus dan para gembala. Nah saudara, hari ini saya mau kasih peragaan supaya saudara nanti saudara pulang saudara ingat. Kira-kira gimana ya orang-orang Majus ketika datang dan berjumpa dengan anak Yesus. Jadi orang-orang Majus ini berjumpa dengan anak-anak Yesus ya, dengan anak Yesus. Jadi Yesus dalam kondisi usianya kurang lebih pada saat itu 1 sampai 2 tahun. Nah ketika Raja Herodes mendengar itu, marah Raja Herodes sehingga Raja Herodes membuat peraturan membunuh semua bayi atau anak-anak Yahudi yang di bawah 2 tahun. Dari situlah keluarga kudus ini, yaitu Yusuf, Maria dan Yesus pergi ke Mesir saudara. Baru dari Mesir mereka kembali lagi ke Yerusalem setelah Raja Herodes, the Great Herod, mati. Mari kita lihat Matius 2 ayat yang ke-1 sampai 12. Saya baca dengan cepat, nanti saya kasih saudara peragaannya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Nah sering kita terjebak berapa orang Majus? 3, hadiahnya yang 3. Tapi orang-orangnya lebih dari 3 karena gak ditulis di Alkitab. Orang-orang Majus diperkirakan bisa puluhan sampai ratusan. Karena itu dari timur. Timur di mana? Di Irak, Persia. Jadi mereka dari timur pergi ke barat, ke Yerusalem. Ayat kedua. Dan bertanya-tanya di manakah dia, Yesus, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya, perhatikan. Orang-orang Majus, Irak, Persia, mereka itu juga astrologi namanya. Mereka bisa melihat bintang, mereka mengerti tentang ilmu bintang. Maka mereka melihat bintang ya di timur dan kami datang untuk menyembah Yesus. Ayat yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat yang keempat, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat, bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 5, mereka berkata kepada Raja Herodes di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ayat yang ke-6, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ayat yang ke-7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Ayat ke-8, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Nah di sini Herodes sebetulnya nggak mau datang menyembah Yesus, dia iri dengan Yesus karena dia raja yang akan memerintah. Jadi Herodes sedang merancangkan kejahatan. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10. Nah saudara perhatikan, ketika orang-orang Majus melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah. Jadi cerita orang Majus itu bukan dalam kandang domba, tapi Yesus, Yusuf, Maria sudah pindah ke rumah. Makanya kurang lebih 1-2 dan lihat. Dan melihat bukan bayi itu, anak itu. Kalau saudara membaca Alkitab kata anak, kurang lebih diperkirakan 1-2 tahun umurnya saudara.
Dan lalu Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada. Nah ini 3 saudara. Emas, kemenyan, dan mur. Hadiahnya yang 3 ya. Ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi. Nah ini perhatikan. Raja Herodes sudah mulai merancangkan kejahatan. Mereka dikatakan jangan kembali ke Herodes. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah saya mau tutup dengan peragaan ini saudara. Di Timur Tengah sana, itu suasananya ada padang gurun, ada padang pasir. Jadi kalau siang panas, kalau malam dingin sekali, saudara. Maka ketika mereka berangkat pergi ke Yerusalem, mereka bisa berangkatnya kapan, saudara? Kira-kira mereka berangkatnya siang atau malam, saudara? Malam. Kenapa malam? Karena GPS-nya mereka apa, saudara? Bintang. Bintang munculnya kapan, saudara? Malam. Nah sekarang karena di sana ya ada padang pasir, ada padang gurun, maka mereka harus tutup kepala mereka, harus tutup badan mereka supaya nggak kena kalau bahasa Jawa kelipen. Maka saya bawa saudara ini, saudara. Nah, ini ya. Hati-hati dompetnya saudara. Nah di kepala ditutup. Lalu saudara, mereka tutup badan mereka ini pakai apa? Pakai selendang saudara ya. Saya pasang dulu saudara ya. Aduh. Barusan sengaja itu saudara, karena kan seneng namanya gimmick saudara ya, sengaja. Nah saudara, wah sudah mereka kan jalan, naik apa unta saudara. Terus saudara, siang-siang mataharinya kan cerah, betul ya? Maka apa yang terjadi saudara? Silau, tenang saudara. Apa ini namanya saudara? Apa saudara? Bukan. Kecimete saudara ya. Apa saudara? Bukan. Kacamata. Wes ya saya kerjain ya. Terus dipakai saudara. Wih. Silau. Soalnya masa depannya jemaat semua cerah sekali. Itu kalau siang saudara. Kalau malam gelap saudara. Ini kira kurang lebih orang Majus zaman now lah. Kalau gelap pakai apa saudara? Nah. Center. Silakan Pak vilanya Pak. 1 malam 250, tapi kamar mandi luar. Saudara. Nah, ini saudara. Nah, puji Tuhan. Mereka sampai ke rumahnya Tuhan Yesus. Mereka membawa 3 hadiah saudara. Apa yang pertama saudara? Emas. Tenang, saya bawa betul. Saudara. Wih. Ini saya pilih yang kan fruit and nuts. Gak tahu berapa karat ini. Mungkin karaten saudara ya. Terus yang kedua apa saudara? Kemenyan. Nah apa itu kemenyan? Parfum. Nah ini saya. Dalam bahasa Inggrisnya itu frankincense, harum-haruman. Yang terakhir apa saudara? Emas, kemenyan, mur. Lah ternyata saudara. Bawanya ini saudara. Salah, harusnya bukan ini ya. Kali ini ngobeng-ngobeng saudara ya. Mur itu dalam bahasa aslinya adalah mir. Mir itu adalah herbal wangi-wangian. Nah itu saudara. Nah cukup peragaannya saudara ya. Saya lepas. Kita lihat ayat kesukaan kita semua. Ayat apa? Lukas 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, di kota Bethlehem. Saudara, pesan singkat buat saya penutup. Orang-orang Majus rela datang kepada Yesus, menerjang badai, menerjang angin, menerjang cuaca yang ekstrim, hanya rindu berjumpa dengan Yesus. Saya rindu jemaat Tuhan, mau hujan, badai, Anda tetap datang kepada Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya tutup dengan sebuah kesaksian, dua kesaksian pagi hari ini. Saya berdoa untuk seorang ibu saudara. Firman Tuhan berkata bahwa yang lumpuh bisa kembali berjalan. Saya sudah melihat
berapa belas puluh orang yang lumpuh dan kembali berjalan. Nah di tempat ini ada seorang ibu namanya Ibu Ana. Dia datang dengan kursi roda. Sudah sekian bulan dia gak bisa jalan, disfungsi kaki. Tapi hari itu saudara, saya berkata bangun dan berjalanlah dengan kuasa Yesus. Dia berdiri, dia bisa kembali berjalan. Kita lihat sama-sama Ibu Ana, video kedua multimedia. Ibu Ana yang kembali berjalan. Kita boleh lihat sama-sama. Yang sukar bila roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja. Lihat saudara, kuasa perkataan bangkit berjalan. Boleh multimedia, tolong dipercepat multimedia. Tiada yang mustahil. Nanti beliau semakin cepatnya. Ini dipercepat lagi. Nah, ya. Nanti ibu berkata, lepas pastor saya bisa jalan sendiri. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja di antara. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua saudara, saya tutup dengan kesaksiannya. Saya boleh minta Arif dan Om Henry boleh bersiap. Saudara, saya pernah kedatangan di Alkitab ada kisah di mana orang bisu karena kuasa gelap. Dan setelah didoakan dia lepas, dia bisa bicara. Saya pernah kedatangan dari Kalimantan Tengah saudara. Dia bisu dan dia kena kuasa gelap, namanya Rian Okta, tolong disiapkan. Dan saudara, dia datang dari Kalimantan, khusus datang ke Malang untuk berjumpa dengan saya. Tolong ditampilkan. Nah, usianya 23 tahun, jenis kelamin laki-laki dari Kalimantan Tengah. Dia mengalami gangguan roh jahat, kepala dan ulu hati, sakit seperti cocok, penglihatan kosong, pikiran kacau, lamanya sakit 2020. Jadi sudah 4 tahun, ini tahun lalu ceritanya saudara, tapi saya mau saksikan ke saudara. Dan saudara tahu, karena dia dikuasai kuasa gelap, dia bisa pukul tembok, bukan tangan yang luka, tembok yang hancur saudara. Dia cekik orang tuanya, dia gak bisa diajak bicara, kita boleh lihat foto orangnya. Saudara lihat yang di pojok ini, kalau saudara lihat fotonya, saudara bisa mengetahui kira-kira gimana model orangnya. Nah, terus saya doakan 6 jam sampai jam 6 malam. Karena katanya setiap jam 6 dia akan manifestasi, dia akan pukul orang dan lain sebagainya. Nah, klik jam 6 malam apa yang terjadi? Enggak ada manifestasi, jempolnya keluar saudara. Klik selanjutnya, orang tuanya bersaksi, dia pulang ke Kalimantan dan Rian sembuh dalam nama Yesus. Dan apa yang terjadi? Klik selanjutnya. Bulan November, saudara bisa lihat mukanya beda. Orang yang ketemu Yesus, muka suram jadi cerah saudara. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Klik. Desember tahun lalu sudah Natalan, saudara. Dan klik saudara. Dan ini yang membuat saya kagum, berdecak kagum kepada Yesus. Dia kalau kerjakan gak pernah setengah-setengah. Sudah bisa kembali bicara. Mukanya sudah beda, betul? Lebih cerah saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Klik. 2025 saya dapat kabar dan saya menangis ketika saya membaca ini. Dia berkata apa? Terima kasih Pastor Yol atas doanya untuk Rian di Malang kemarin. Saya sudah sembuh dari gangguan jiwa atas pertolongan Tuhan Yesus. Sekarang saya kuliah jurusan musik gereja. Ngambil musik keyboard dan gitaris di Palangkaraya. Selamat berjumpa di kota Malang. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, saya masih percaya hari ini seperti orang-orang maju, seperti para gembala. Mereka datang berjumpa dengan pribadi Yesus. Mereka mengalami perubahan hidup. Sama, saya rindu sebelum kita prosesi lilin. Saya rindu saudara kita datang kepada Tuhan. Kasih-Nya, the power of your love. Kuasa kasih Allah bisa melingkupi kita. Bisa merubah kita. Dan ini doa saya selaku wakil gembala. Saya doa 2026 jemaat Yestoya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Sang sakit disembuhkan oleh Yesus. Yang lemah dikuatkan. Yang berkekurangan diberkati berlimpah-limpah. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita boleh nyanyi lagu ini lagu lama. Saudara kalau tahu bisa nyanyi. Kalau gak tahu saudara bisa belajar pelan-pelan.
Haleluya, ku datang Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan, barui hatiku dengan anugerah. di dalam Engkau. Amin Tuhan, ku tahu Tuhan. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus. Amin. Oleh kuasa kasih-Mu. Cuma Tuhan dengan sungguh kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang, Ku kan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi. amin. Oleh kuasa kasih-Mu. Cuma Tuhan, Raja Wali atau eagle, ini binatang yang spesial Tuhan ciptakan. Dia bukan terbang di bawah badai, dia bukan terbang di tengah badai, dia terbang di atas badai, saudara. Dan ini doa saya buat jemaat Tuhan, Yestoya 2006 semuanya terbang di atas badai. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Boleh ada badai, jangan gentar. Badai dihadapi, badai dilewati. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Yesus Tuhan yang membuat kita mengangkat lebih tinggi dan lebih tinggi. Sekali lagi dengan sungguh. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu mengangkatku, amin, terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. tetap berdiri dan tetap hadir dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk ke dalam prosesi penyalaan lilin. Tapi sebelum itu saya mau berdoa buat doa firman. Silakan untuk bersiap dulu sambil saudara doa firman. Oh rabasyarlah. Tuhan Yesus sama berdoa biar setiap jemaat Tuhan mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mereka datang, mereka mengejar hadirat Yesus. Dan yang mengalami hadirat Yesus, yang sakit pasti disembuhkan, yang lemah pasti dikuatkan, yang sedih pasti dihiburkan. Kami percaya firman-Mu hidup dalam kami. Dan kami akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Dalam nama Yesus. Jemaat yang percaya sama-sama kita boleh berkata, amin. Tetap bangkit berdiri.